Insya Siap. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Masih puasa kan? Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sedang menguji kesabaran kita dengan diturunkannya wabah virus corona. Semoga Allah segera mengangkat kembali virus corona. Pada hari ini kita akan membahas tentang perbincangan antara anak dengan bapaknya. Di sini telah hadir abi saya, Ustadz Ferdian Sofyan. Gimana Wi? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, saya akan bertanya tentang seputaran tentang remaja. Gimana? Abi siap? Insya Allah siap. Nah, ini pertanyaan pertama. Apakah Fatih ini udah balik? Kira-kira udah boleh belum? Ya, kalau kira-kira nggak tahu. Oke, jadi yang pertama harus paham dulu apa itu balik. Ya, balik itu sempurnanya akal seseorang. Jadi di saat seseorang telah memiliki akal sempurna, maka turun kewajiban Islam kepadanya. Kalau dia tidak melakukan kewajiban itu, maka dia akan berdosa. Contoh, dia tidak puasa hari ini. Nah, kalau dia sudah balik, maka dia berdosa. Tapi kalau masih anak-anak, tidak berdosa. Karena dosa yang dilakukan anak-anak itu tidak akan dicatat oleh Allah kecuali kebaikan-kebaikannya. Nah, balik itu sendiri punya beberapa ciri-ciri. Jadi baik laki-laki atau perempuan yang usia 9 tahun, kemudian di situ kalau laki-laki sudah keluar mani, nah ini jangan tabu ya, karena ini kita belajar ya. Jadi kalau perempuan sudah haid dan nifas, ternyata sudah haid ya, bukan nifas. Ternyata usia 9 tahun belum keluar mani. Nah, ditunggu 10 tahun sudah keluar apa belum? Belum juga 11, 12 sampai 15 tahun, maka keluar mani atau tidak keluar mani dia sudah dianggap balik. Umurnya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Sudah keluar mani belum? Oke, nanti kita bahas di balik layar ya. Silakan nanti diskusikan dengan ayahnya masing-masing. Nah, itu syarat pertama. Jadi ya sudah keluar mani atau sudah keluar haid untuk anak perempuan. Atau yang kedua ada istilah kalau laki-laki itu mimpi basah, bangun tidur kena siram basah. Jadi ya nanti ya, jadi ada seperti tadilah kalau sudah keluar mani, misalkan bangun tidur baunya anyir, beda dengan bau pesing. Kalau bau pesing itu seperti air kencing, nah ini baunya lebih anyir daripada, nah itu namanya mimpi basah ya. Jadi anak-anak, orang tua, hal seperti ini harus disampaikan kepada anaknya supaya anaknya paham bahwa dia sudah masa mukhallaf. Tahu mukhallaf? Apa mukhallaf? Mukhallaf itu orang yang sudah dibebani tanggung jawab. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamun salasa. Jadi yang pertama, an-naimun hatta yastaiqis. Jadi orang tidur sampai dia bangun, maka orang tidur tidak akan kena beban hukum di dalam Islam. Ya. Kemudian an-sobbi hatta yahtalim. Jadi sobbi anak-anak hatta yahtalim. Nah, ini yahtalim ini sudah apa? Balik tadi, sudah mimpi basah dia. Maka anak-anak yang sudah mimpi basah sudah balik, dia akan dapat beban tanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah an-najmun hatta yaqtil. Jadi orang gila sampai dia sadar, maka dia tidak akan berdosa setiap perbuatan. Jadi tidak ada beban hukuman. Jadi kalau nggak mau kena dosa, jadi orang gila. Berarti ya bang, kalau udah balik terus ninggalin puasa dosa? Ya iyalah, dosa. Jadi
kalau sudah balik, abang nggak sholat, nggak puasa, kemudian juga berbohong, itu dosa semua. Makanya penting anak kecil itu tahu kapan waktu dia balik. Ya, kalau dia nggak tahu dia sudah balik atau tidak, kemudian dia suka bohong, berdosa. Nah, ada satu lagi yang di remaja itu, Allah itu memberikan fitrah kepada manusia, salah satunya gorais. Gorais itu adalah naluri. Nah, bagi seorang remaja yang sudah akhil balik akan muncul nalurinya. Apa nalurinya? Kharijatun nau, menyukai lawan jenis. Nah, makanya anak-anak yang sudah balik itu harus paham mana batas-batasan hubungan laki-laki dan perempuan yang dibolehkan. Makanya di dalam Islam tempat tidur anak laki dan perempuan itu dipisah. Jadi tidak boleh itu satu tempat tidur. Nah, ini untuk menjelaskan kepada dia, karena dia sudah mulai menyukai lawan jenis. Kemudian, nah contoh, kalau sudah balik tidak boleh melihat aurat wanita. Demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat laki-laki. Jadi jangan sudah balik mikirnya cuma dosanya sholat puasa, enggak. Jadi kalau melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya berdosa, ya. Juga chatting-chattingan yang memancing syahwat. Apa kabar dek? Sudah tahajud? Belum bang? Masya Allah. Apalagi manggilnya Umi Abi itu. Abi sudah sholat? Belum. Ini kok ketawa kayaknya ada indikasi. Kayak zaman now ya. Oke, gitu ya. Jadi dosa semua, hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat yang kemudian berdosa, tetapi semua hukum Islam. Maka nanti ada kesempatan tertentu kita akan bahas apa saja sih kewajiban-kewajiban dalam hukum Islam. Karena abang sudah balik, abang harus paham mana batasan kewajiban. Jadi tadi tambahannya adalah pergaulan. Jadi bagaimana pergaulan, tidak boleh melihat aurat wanita yang bukan mahramnya. Paham ya? Kita. Berarti kewajibannya nggak cuma sholat, puasa, sama tentang pergaulan tadi. Apalagi ini? Oh ada. Oh, bentar. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Kita cukupkan dulu untuk video ini. Teman-teman mohon komentarnya jika ada kritik atau saran. Jika video ini bermanfaat silahkan share untuk kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Kita cukupkan video kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.